Uji coba ujian nasional 2 DKI Jakarta Matematika A SMP atau MTS tahun 2020. Soal nomor 1. Hasil dari 5 dikali dalam kurung 3 positif 1 dibagi dalam kurung 6 negatif 2 adalah. Baik, jadi di sini untuk yang dikerjakan pertama kali ini adalah yang berada di dalam kurung. Sehingga di sini 3 positif 1 hasilnya 4 dan 6 negatif 2 di sini juga 4. Maka di sini untuk 5 dikali 4 20 dibagi 4 di sini hasilnya tetap 5. Maka jawabannya adalah yang B. Untuk yang berikutnya sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 2. Dalam sebuah kompetisi matematika, setiap jawaban benar diberi skor 4. Jawaban salah diberi skor negatif 2. Dan tidak dijawab diberi skor negatif 1. Baik, jadi di sini kita tulis terlebih dahulu. Di sini untuk benar di sini adalah 4 untuk skornya, kemudian salah di sini negatif 2 dan tidak dijawab di sini negatif 1. Di sini kita beri tanda B, S, dan TD. Kemudian dari 50 soal, Budi memperoleh skor 145. Dan 5 soal tidak dijawab. Jadi di sini dari 50 soal, di sini tidak dijawab 5. Sehingga di sini masih ada 45 soal yang di sini dijawab benar dan dijawab salah. Artinya di sini untuk 45 ini adalah B positif S, atau di sini untuk B ini adalah 45 negatif S, atau di sini untuk S ini adalah 45 negatif B. Banyak soal yang dijawab Budi dengan benar adalah. Baik, jadi di sini yang ditanyakan adalah soal yang dijawab benar. Jadi di sini kita mencarinya dengan menggunakan skor. Jadi di sini skor 145 didapat dari soal yang dijawab benar, kemudian dari soal yang dijawab salah, dan dari soal yang tidak dijawab. Artinya di sini skor 145, di sini adalah 4 dikali benar, di sini jumlah benar yang ditanyakan. Kemudian negatif 2 dikali jumlah salah, di sini salah bisa kita ubah menjadi 45 negatif B. Dan negatif 1 dikalikan yang tidak dijawab. Di sini tidak dijawab ada 5. Sehingga di sini 4 dikali B, di sini 4B. Negatif 2 dikali 45, di sini negatif 90. Negatif 2 dikali negatif B, di sini positif 2B. Dan negatif 1 dikali 5, di sini negatif 5. Sehingga di sini 4B positif 2B, hasilnya 6B. Negatif 90 negatif 5, di sini negatif 95. Negatif 95 dipindah ke ruas kiri. Di sini menjadi positif, maka apabila dijumlah hasilnya 240. Maka di sini untuk B 240 dibagi 6 hasilnya adalah 40. Jawabannya adalah yang B. Untuk yang berikutnya sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 3. Urutan naik dari pecahan 0,6, 56%, 2/3, dan 0,58 adalah. Baik, jadi di sini untuk yang pertama kita tulis terlebih dahulu untuk berbagai pecahannya. Di sini ada desimal, persen, pecahan biasa, dan juga desimal. Maka di sini untuk cara mudahnya akan kita ubah semuanya menjadi pecahan biasa, sehingga di sini 0,6 menjadi 6/10. 56% di sini 56/100, 2/3 di sini tetap, dan 0,58 ini adalah 58/100. Maka di sini untuk langkah berikutnya tinggal kita samakan penyebutnya. Di sini ada 10, 100, 3, dan 100. Maka di sini untuk langkah berikutnya untuk penyebutnya di sini akan kita samakan. Di sini ada 10, 100, 3, 100. Di sini untuk KPK-nya adalah 300. Sehingga 300 dibagi 10 hasilnya 30, dikali 6 hasilnya 180. 300 dibagi 100 hasilnya adalah 3, dikali 56 di sini 168.
300 dibagi 3 100, dikali 2 di sini 200, dan 300 dibagi 100 hasilnya 3, dikali 5 8 hasilnya 174. Kemudian di sini untuk soalnya, karena di sini urutan naik di sini artinya adalah dari rendah ke atas atau dari kecil ke besar. Sehingga di sini untuk yang pertama ini adalah 168 per 300, di sini 56%. Yang kedua di sini adalah 174 per 300, di sini 0,58. Yang ketiga adalah 0,6, yang keempat di sini 2 per 3. Sehingga untuk jawaban dengan urutan seperti ini adalah yang B. Untuk yang berikutnya, sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 4. Hasil dari 64 pangkat 2 per 3 dikali 36 pangkat 1 per 2 adalah. Baik, jadi di sini untuk soalnya kita tulis terlebih dahulu. Untuk 64 dan 36 di sini bisa kita ubah. Untuk 64 bisa kita ubah menjadi 4 pangkat 3. Dan untuk 36 di sini bisa kita ubah menjadi 6 pangkat 2. Sehingga di sini untuk 4 pangkat 3 dan pangkat 2 per 3 di sini 3-nya bisa kita coret. Sehingga di sini menjadi 4 pangkat 2. Hasilnya adalah 16. Dan untuk 6 pangkat 2 dipangkatkan setengah, di sini 2-nya bisa kita coret, sehingga 6 pangkat 1 hasilnya 6. 16 dikali 6 hasilnya adalah 96. Sehingga di sini jawabannya adalah yang A. Untuk yang berikutnya, sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 5. Hasil dari akar 75 positif, akar 48 positif, negatif 7 akar 3 adalah. Baik, jadi di sini untuk soalnya kita salin di sebelah sini. Jadi di sini untuk penjumlahan dalam bentuk akar, di sini akarnya harus sama. Artinya di sini untuk akar 75 positif akar 48 di sini tidak bisa dijumlah karena di sini untuk di dalam akar angkanya berbeda, sehingga di sini kita samakan terlebih dahulu. Untuk akar 75 ini adalah akar 25 dikali akar 3. Akar 48 di sini akar 16 dikali akar 3 dan di sini positif dikali negatif sehingga di sini negatif 7 akar 3. Maka di sini untuk akar 25 hasilnya adalah 5 sehingga 5 dikali akar 3 di sini 5 akar 3. Akar 16 di sini adalah 4, sehingga 4 dikali akar 3 di sini 4 akar 3, kemudian negatif 7 akar 3. Maka di sini untuk 5 positif 4 hasilnya 9, negatif 7 hasilnya adalah 2 akar 3. Sehingga di sini jawabannya adalah yang A. Untuk yang berikutnya, sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 6. Bentuk sederhana dari 3 per 2 positif akar 5 adalah. Baik, jadi di sini untuk bentuk sederhananya di sini akan kita kalikan dengan 1. Jadi di sini untuk dikali dengan 1, untuk 1 kita ubah menjadi 2 negatif akar 5 per 2 negatif akar 5. Artinya di sini kita mengikuti dari penyebutnya dan di sini karena positif maka di sini kita kalikan dengan negatif. Sehingga 3 dikali 2 hasilnya adalah 6. 3 dikali negatif akar 5 di sini negatif 3 akar 5. 2 dikali 2 hasilnya 4. 2 dikali negatif 5 di sini negatif 2 akar 5. Akar 5 dikali 2 di sini positif 2 akar 5. Dan akar 5 dikali negatif akar 5 di sini negatif akar 25. Sehingga di sini untuk pembilang 6 negatif 3 akar 5 di sini tetap. Dan untuk penyebutnya di sini negatif 2 akar 5 positif 2 akar 5 di sini kita coret sehingga di sini habis. Maka di sini hanya menjadi 4 negatif akar 5 sehingga di sini 4 negatif 5.
Maka di sini untuk pembilang tidak bisa kita jumlahkan atau kita kurangi. Untuk penyebutnya di sini bisa 4 negatif 5 hasilnya negatif 1. Sehingga 6 negatif 3 akar 5 dibagi negatif 1 hasilnya adalah negatif 6 positif 3 akar 5. Atau di sini bisa kita ubah untuk susunannya di sini 3 akar 5 di depan dan negatif 6 di belakang sehingga 3 akar 5 negatif 6. Jawabannya di sini adalah yang B. Untuk yang berikutnya sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 7. Perhatikan gambar berikut. Banyak notah pada 3 pola berikutnya adalah. Baik, jadi di sini untuk noktahnya di sini membentuk suatu pola apabila teman-teman amati. Jadi di sini membentuk suatu persegi dengan di sini untuk sisinya di sini sama. Maka di sini untuk yang pertama adalah 1 dikali 1, 2 dikali 2, 3 dikali 3, 4 dikali 4. Jadi di sini bisa diperhatikan 4 mendatar, 4 menurun, 3 mendatar, 3 menurun, 2 mendatar, 2 menurun, kemudian di sini hanya 1 mendatar dan 1 menurun. Sehingga di sini untuk 3 pola berikutnya adalah 5 dikali 5, 6 dikali 6, dan 7 dikali 7. Sehingga di sini untuk 5 dikali 5 hasilnya 25, 6 dikali 6 di sini 36, dan 7 dikali 7 di sini 49. Maka di sini jawabannya adalah yang D. Untuk yang berikutnya, sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 8. Seutas tali dipotong menjadi 5 bagian membentuk barisan geometri. Jadi di sini yang pertama adalah barisan geometri. Jika panjang potongan tali pertama dan keempat berturut-turut adalah 3 cm dan 24 cm, maka panjang tali mula-mula adalah. Baik, jadi di sini karena untuk soal nomor 8, untuk panjang tali pertama di sini adalah 4 dan panjang tali yang keempat di sini adalah 24. Kemudian di sini dipotong menjadi 5 bagian, artinya di sini untuk bagian kedua, 3 dan 5 di sini belum diketahui. Maka di sini untuk caranya, di sini kita bisa menggunakan rumus geometri. Namun di sini untuk menurut saya, karena di sini untuk angkanya kecil dan di sini hanya 5 tali, maka di sini kita bisa menggunakan cara manual. Dengan di sini kita mencoba-coba. Jadi di sini antara 3 dan 24. 24 dibagi 3 hasilnya adalah 8. Maka di sini untuk 8 di sini ada 1 2 3. Artinya di sini adalah berapa dipangkatkan 3 hasilnya 8. Maka di sini hasilnya adalah 2 sehingga 3 dikali 2 di sini 6. 6 dikali 2 di sini 12, 12 dikali 2 di sini 24, dan 24 dikali 2 di sini 48. Sehingga dari potongan-potongan tali ini akan kita jumlahkan 3 positif 6 positif 12 positif 24 positif 48. 48 positif 12 di sini 60, 24 positif 6 di sini 30. 60 positif 30 di sini 90, positif 3 di sini 93. Sehingga di sini jawabannya adalah yang D. Untuk yang berikutnya, sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 9. Dalam sebuah gedung pertunjukan terdapat beberapa baris kursi. Banyak kursi pada baris pertama adalah 6 kursi. Banyak kursi pada baris kedua, ketiga, dan seterusnya selalu lebih banyak 4 kursi dari baris di depannya. Banyak kursi pada baris kedua, tiga adalah. Baik, jadi di sini adalah soal cerita dari sebuah deret. Yang pertama di sini untuk baris pertama terdapat 6 kursi. Kemudian di sini untuk kedua, ketiga, dan seterusnya di sini selalu lebih banyak 4 kursi. Artinya di sini 6, 10, 14, 18, dan seterusnya.
Maka di sini yang ditanya adalah banyak kursi pada baris ke-23, di sini adalah U ke-23. Sehingga di sini kita masukkan untuk rumusnya, di sini adalah deret aritmetika, sehingga UN sama dengan A positif N dikurangi 1 dikali B. Karena di sini untuk U ke-23, maka di sini menjadi A positif 22B. Di sini 23 dikurangi 1 hasilnya 22. Sehingga di sini untuk A kita ganti dengan 6, untuk 22 tetap, untuk B kita ganti dengan 4 karena di sini bedanya. Maka 22 dikali 4 hasilnya adalah 88, positif 6 hasilnya adalah 94. Sehingga di sini jawabannya adalah yang A. Untuk yang berikutnya, sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 10. Perbandingan panjang dan lebar persegi panjang adalah 7:4. Jika keliling persegi panjang tersebut 66 cm, maka luasnya adalah. Baik, jadi di sini perbandingan panjang dan lebar, di sini panjang banding lebar, hasilnya adalah 7:4. Sehingga di sini 7x dan 4x. Karena di sini 7 dan 4, di sini bukan panjang dan lebar sebenarnya. Kemudian di sini untuk kelilingnya 66 cm, di sini keliling rumusnya adalah 2 dikali panjang positif lebar. Maka keliling kita ganti 66, panjang kita ganti 7x, lebar kita ganti 4x. Maka 7x positif 4x hasilnya adalah 11x dikali 2 hasilnya 22x. Sehingga di sini untuk x 66 dibagi 22 hasilnya adalah 3. Sehingga di sini untuk panjang 7x ini adalah 7 dikali 3 hasilnya 21. Dan lebar 4x ini adalah 4 dikali 3 hasilnya 12. Sehingga di sini untuk luas ini adalah panjang dikali lebar 21 dikali 12 hasilnya adalah 252. Sehingga di sini jawabannya adalah yang D. Untuk yang berikutnya, sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 11. Sebuah gedung berukuran 28 meter kali 20 meter digambarkan pada kertas A4 berukuran 29,7 cm kali 21 cm. Skala yang mungkin dapat digunakan adalah. Baik, jadi di sini kita tulis terlebih dahulu, di sini untuk gedung dan di sini untuk kertas A4-nya. Jadi di sini kita mencari skala, di sini skala adalah jarak peta dibagi jarak sebenarnya. Sehingga di sini kita bisa mencari yang 28, 29,7. Ini yang panjang atau yang pendek di sini 20 dan 21. Maka di sini kita mulai dari yang panjang. 29,7 cm dibagi 28 meter. Di sini meter kita ubah satuannya menjadi senti sehingga 28 ditambah 02, maka di sini 29,7 dibagi 2800. Di sini untuk atasnya kita jadikan 1. Sehingga di sini 29,7 dibagi 29,7 hasilnya 1. 2800 dibagi 29,7 hasilnya 94,276. Jadi dari sini saja sudah terjawab bahwa di sini jawabannya adalah yang D, 100. Karena di sini harus lebih dari 1:94,276. Atau di sini teman-teman juga bisa untuk mencari yang ini, yang pendek. Di sini caranya juga sama. Meter kita ubah menjadi senti, sehingga di sini sama-sama kita bagi 21, hasilnya 1/95,238. Sehingga dari sini jawabannya semuanya kurang dari 100, maka di sini skalanya adalah yang D, 1:100. Untuk yang berikutnya, sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 12. Rian membeli 12 pasang sepatu anak-anak seharga Rp400.000. Kemudian 7 pasang sepatu dijual dengan harga Rp50.000 per pasang.
4 pasang sepatu dijual Rp42.500 per pasang dan sisanya cacat sehingga tidak dapat dijual. Persentase keuntungan yang diperoleh Rian adalah. Baik, jadi di sini pertama-tama harga belinya di sini adalah 400.000. Kemudian di sini untuk harga jualnya di sini 7 pasang sepatu dijual dengan harga 50.000. Kemudian 4 pasang sepatu dijual dengan harga 42.500. Maka di sini 7 dikali 50.000 hasilnya 350.000. 4 dikali 42 500.000 hasilnya 170.000. Maka di sini apabila dijumlah hasilnya adalah 520.000. Sehingga di sini untuk untungnya di sini harga jual dikurangi harga beli 520.000 dikurangi 400.000 hasilnya adalah 120.000. Sehingga di sini untuk persentase keuntungan untung per harga beli dikali 100%, di sini untungnya 120.000. Harga belinya di sini 400.000 dikali 100%. Sehingga di sini untuk nolnya bisa kita coret, di sini 400 dan 100 bisa kita coret, di sini 4, sehingga 120 dibagi 4 hasilnya adalah 30%. Sehingga di sini jawabannya adalah yang D. Untuk yang berikutnya, sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 13. Diketahui persegi panjang ABCD dengan panjang diagonal AC sama dengan 5x negatif 3 cm dan BD sama dengan 2x positif 9 cm. Panjang diagonal AC adalah. Baik, jadi di sini untuk diagonal persegi panjang, di sini panjangnya adalah sama, sehingga di sini untuk 5x negatif 3 sama dengan 2x positif 9. Sehingga di sini 2x dipindah ke ruas kiri, di sini negatif 2x. Negatif 3 dipindah ke ruas kanan, di sini positif 3, sehingga 5x negatif 2x hasilnya 3x, 9 positif 3 hasilnya 12. Sehingga di sini X 12 dibagi 3 hasilnya adalah 4. Maka yang ditanyakan panjang AC ini adalah 5X negatif 3. Untuk X kita ganti dengan 4. Sehingga 5 dikali 4 negatif 3. 5 dikali 4 20 negatif 3 sama dengan 17. Sehingga di sini jawabannya adalah yang B. Untuk yang berikutnya, sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 14. Perhatikan pernyataan berikut. Bentuk pemfaktoran yang benar adalah. Baik, jadi di sini untuk pemfaktorannya, di sini caranya adalah kita bisa mengkalikan untuk hasil pemfaktorannya. Jadi contohnya adalah 8 dikali 8 di sini 64, 8 dikali negatif X di sini negatif 8X, X dikali 8 positif 8X, dan X dikali negatif X di sini negatif X kuadrat. Maka di sini 64 tetap, negatif 8X positif 8X di sini habis, kemudian negatif X kuadrat. Di sini tidak sama. Sehingga di sini yang pertama salah, kemudian yang kedua di sini X dikali X, di sini X kuadrat, X dikali positif 1, di sini positif X, negatif 4 dikali X, negatif 4X, negatif 4 dikali 1, di sini negatif 4. Sehingga untuk X kuadrat tetap, X negatif 4X, di sini negatif 3X, kemudian di sini negatif 4. Di sini juga salah, sehingga di sini yang kedua salah. Kemudian untuk yang ketiga, 3Y dikali 3Y negatif 6, 3Y dikali 3Y, 9Y kuadrat. 3Y dikali negatif 6, di sini negatif 18Y. Sehingga di sini untuk yang ketiga juga salah. Dan untuk yang keempat, di sini X dikali X, di sini X kuadrat. X dikali negatif 7, di sini negatif 7X. 5 dikali X, di sini 5X, 5 dikali negatif 7, di sini negatif 35. Sehingga di sini untuk X kuadrat tetap, negatif 2X, positif 5X, di sini negatif 2X, negatif 35, di sini juga tetap.
Sehingga di sini untuk yang benar, di sini hanya poin keempat, x kuadrat negatif 2x negatif 35, sehingga jawabannya adalah yang hanya pernyataan keempat. Sehingga di sini dari pilihan gandanya tidak ada yang kita beri silang, karena di sini yang benar hanya pernyataan yang keempat. Untuk yang berikutnya, sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 15. Perhatikan gambar berikut. Rumus fungsi yang sesuai dengan diagram panah tersebut adalah. Baik, jadi di sini untuk diagram panahnya, di sini dari 2 ke 0, 4 ke 4, 5 ke 6, dan 8 ke 12. Jadi di sini untuk mencari rumus fungsi yang sesuai, di sini kita bisa memasukkan persamaan garis yang melalui dua titik. Sehingga di sini Y negatif Y1 per Y2 negatif Y1 sama dengan X negatif X1 per X2 negatif X1. Sehingga di sini untuk A kita ambil 2 dan B kita ambil 2. Di sini untuk A kita ambil 2 untuk X1 dan untuk B di sini 0 untuk Y1. Dan di sini untuk yang berikutnya untuk yang A kita ambil 4. Di sini untuk X2 dan 4 untuk B di sini adalah Y2. Sehingga di sini untuk rumusnya kita masukkan Y negatif Y1, di sini Y negatif Y1 di sini 0, Y2 negatif Y1 di sini 4 negatif 0 sama dengan X negatif X1 di sini X negatif X1 di sini 2 dan X2 negatif X1 di sini 4 negatif 2. Sehingga Y negatif 0 di sini tetap Y, 4 negatif 0 di sini 4. X negatif 2 di sini tetap dan 4 negatif 2 di sini 2. Sehingga di sini kita kalikan silang untuk 2 pindah ke Y di sini 2Y, 4 dikali X di sini 4X, 4 dikali negatif 2 di sini negatif 8. Sehingga 2 kita pindah ke ruas kiri atau di sini semuanya kita bagi 2. Sehingga di sini 2Y menjadi Y, 4X menjadi 2X dan negatif 8 menjadi negatif 4. Sehingga jawabannya Y sama dengan 2X negatif 4. Ini adalah yang A. Untuk yang berikutnya, sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 16. Sebuah perusahaan taksi menetapkan ketentuan bahwa tarif awal Rp10.000 dan tarif setiap kilometer Rp3.000. Jika Andi menyewa taksi tersebut untuk menempuh jarak 10 km menuju rumahnya, maka ongkos taksi yang harus dibayar oleh Andi adalah. Baik, jadi di sini untuk tarif awalnya ini adalah 10.000. Kemudian setiap kilometernya di sini bertambah 3.000 sehingga di sini 13.000, 16.000 dan seterusnya. Jadi untuk 10.000 ini adalah 0 km. Setelah di sini melewati 1 km, hasilnya adalah 13.000. Kemudian 2 km di sini adalah 16.000 dan seterusnya. Maka di sini yang ditanyakan adalah 10 km. Di sini 0 km dihitung ke 1. Maka di sini 10 km akan kita hitung ke 11. Karena di sini untuk 0 km sudah kita hitung U1. Sehingga di sini untuk U11, untuk rumusnya di sini biasa deret aritmetika. U11 sama dengan A positif 10B. Untuk A kita ganti dengan 10.000. Untuk 10 tetap, untuk B kita ganti dengan 3.000. Sehingga 10 dikali 3.000 hasilnya 30.000. Positif 10.000 hasilnya adalah 40.000. Sehingga di sini jawabannya adalah yang B. Untuk yang berikutnya, sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 17. Perhatikan gambar berikut. Persamaan garis A adalah. Baik, jadi di sini untuk persamaan garis A, di sini yang pertama adalah 6, di sini tepatnya adalah di garis Y. Sehingga di sini kita tulis 6X. Kemudian 3 di sini di garis X, di sini kita tulis 3Y. Sama dengan di sini 6 dikalikan 3. Maka di sini 6 dikali 3 hasilnya adalah 18. Sehingga 6X positif 3Y
sama dengan 18. Di sini apabila kita lihat jawabannya tidak ada, maka di sini bisa kita sederhanakan, kita bagi dengan 3 sehingga 6 dibagi 3 hasilnya 2. 3 dibagi 3 di sini 1 dan 18 dibagi 3 di sini 6. Sehingga 2x positif Y sama dengan 6 di sini adalah yang C. Untuk yang berikutnya, sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 18. Perhatikan persamaan garis berikut. Pasangan garis yang sejajar adalah baik, jadi di sini untuk garis yang sejajar ini adalah garis yang memiliki gradien yang sama. Jadi di sini sejajar itu artinya adalah gradiennya sama. Maka di sini untuk yang pertama 2x positif Y sama dengan 6. Di sini untuk Y-nya kita sendirikan. 2x dipindah ke ruas kanan, di sini menjadi negatif 2x, maka gradiennya di sini adalah negatif 2. Angka di depan x dan di sini untuk Y-nya dalam kondisi positif. Kemudian yang kedua, x positif 2Y sama dengan 4. X dipindah ke ruas kanan menjadi negatif x dan di sini masih ada 2. 2-nya kita pindah ke ruas kanan sehingga Y sama dengan negatif x per 2, di sini negatif 1 per 2x, 4 dibagi 2, di sini 2. Sehingga gradiennya adalah negatif 1 per 2. Kemudian yang ketiga, x negatif 2y sama dengan 8. Di sini untuk x kita pindah ke ruas kanan sehingga negatif x. Maka negatif 2 kita pindah ke ruas kanan. Di sini negatif x per negatif 2. Hasilnya adalah 1 per 2x. 8 dibagi negatif 2 hasilnya adalah negatif 4. Sehingga di sini untuk gradiennya adalah 1 per 2. Dan untuk yang keempat, di sini 4x positif 2y sama dengan 8. Di sini 4x kita pindah ke ruas kanan sehingga menjadi negatif 4x. Dan di sini untuk 2 kita pindah ke ruas kanan sehingga negatif 4x dibagi 2 hasilnya negatif 2x. 8 dibagi 2 hasilnya 4. Sehingga di sini jawabannya adalah negatif 2. Dari keempat persamaan garis ini, yang memiliki gradien sama di sini adalah 1 dan 4. Sama-sama negatif 2. Sehingga jawabannya adalah yang D. Untuk yang berikutnya, sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 19. Diketahui semesta X sedemikian hingga X lebih besar dari 1 kurang dari 12 X elemen bilangan asli. Baik, jadi di sini kita tulis terlebih dahulu untuk semestanya. Di sini lebih dari 1 sehingga kita mulai dari 2 dan kurang dari 12 sehingga di sini berakhir di 11. Kemudian untuk himpunan A dengan anggota X sedemikian hingga X lebih besar dari 3 dan kurang dari sama dengan 11. X elemen bilangan ganjil. Jadi di sini untuk A, ini anggota himpunannya adalah bilangan ganjil yang lebih dari 3, sehingga di sini 5, 7, 9 dan kurang dari sama dengan 11, sehingga di sini 11 ikut. Kemudian untuk yang B, himpunan dengan anggota X sedemikian hingga X kurang dari 11 dan X elemen bilangan prima. Jadi di sini bilangan prima yang kurang dari 11 di sini ada 2, 3, 5, 7. Diagram Venn dari himpunan tersebut adalah baik. Jadi di sini untuk diagram Venn-nya, di sini untuk cara mudahnya kita bisa melihat himpunan A dan himpunan B. Di sini untuk irisannya, artinya di sini berada di himpunan A dan berada di himpunan B. Di sini ada 5, 7, 5, 7. Sehingga di sini untuk irisannya ini seharusnya adalah 5, 7. Di sini hanya A yang benar 5, 7. Namun di sini kita cocokkan untuk yang lainnya. Di sini untuk A ada 9, 11, 9, 11. Untuk B ada 2, 3, 2, 3. Kemudian di sini yang belum kita tulis ini berada di luar himpunan A dan himpunan B. Di sini ada 4, 6, 8, 10. 4, 6, 8, 10. Sehingga di sini sudah kita tulis. Maka di sini jawabannya benar yang A.
Untuk yang berikutnya, sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 20. Petugas posyandu mendata 40 balita di suatu kelurahan. Tercatat 25 balita sudah vaksinasi polio, 18 balita sudah vaksinasi campak, dan 9 balita sudah vaksinasi polio dan campak. Banyak balita yang belum vaksinasi polio maupun campak adalah. Baik, jadi di sini caranya adalah kita mencari banyak balita yang tidak masuk dalam himpunan balita yang sudah vaksin polio atau sudah vaksin campak atau vaksin kedua-duanya. Di sini caranya adalah 40. Kita kurangi dengan, di sini kita jumlahkan semua dari 25. Ini adalah himpunan yang sudah vaksin polio. Kita kurangi dengan 9 karena di sini 9 ini adalah kedua-duanya. Kemudian positif 18 kita kurangi 9, kemudian positif 9. Sehingga 25 negatif 9 di sini 16, 18 negatif 9 di sini 9, dan kemudian positif 9. 16 positif 9 hasilnya 25, 25 positif 9 hasilnya 34, sehingga 40 negatif 34 hasilnya 6. Maka di sini jawabannya adalah yang A. Untuk yang berikutnya, sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 21. Diketahui sistem persamaan 4x negatif 3y sama dengan 12 dan negatif 2x negatif 3y sama dengan negatif 24. Hasil dari x positif y adalah. Baik, jadi di sini kita tulis terlebih dahulu untuk sistem persamaannya. Di sini ada 2. Jadi di sini apabila kita melihat di sini sama-sama negatif 3y, maka di sini langsung saja kita negatifkan sehingga di sini untuk negatif 3y sama-sama hilang dan 4x negatif negatif 2x sehingga di sini menjadi positif menjadi 6x. 12 negatif negatif 24 di sini 36 sehingga x sama dengan 36 dibagi 6 hasilnya 6. Maka di sini kita mencari y, kita masukkan di persamaan 1 atau 2. Di sini kita memilih persamaan 1. Sehingga 4x, di sini 4 dikali 6, hasilnya adalah 24. 24 negatif 3y sama dengan 12. Maka di sini 24 dipindah ke ruas kanan, di sini negatif. 12 negatif 24, hasilnya negatif 12. Maka negatif 3 dipindah ke ruas kanan, negatif 12 per negatif 3 hasilnya adalah 4. Sehingga di sini untuk yang ditanyakan x positif y di sini adalah 6 positif 4. Sehingga jawabannya di sini adalah 10. Maka di sini adalah yang C. Untuk yang berikutnya, sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 22. Seorang petugas parkir memperoleh uang Rp25.000 dari biaya 3 parkir mobil dan 5 motor. Jadi di sini 3 mobil positif 5 motor, hasilnya 25.000. Sedangkan biaya parkir 4 mobil dan 6 motor, petugas tersebut memperoleh uang 32.000. Jadi di sini dari 4 mobil positif 6 motor, di sini ada 32.000. Sehingga di sini kita hilangkan salah satu, di sini kita samakan, kita kalikan 4 untuk yang atas, untuk yang bawah di sini kita kalikan 3. Jadi ini nanti untuk mobilnya akan kita hilangkan, 3 dikali 4 di sini 12, 5 dikali 4 20, 25 dikali 4 di sini 100, di sini kita eliminasi. 4 dikali 3 12, 6 dikali 3 18, 32 dikali 3 di sini 96. Sehingga di sini kita kurangi agar di sini 12 mobil dikurangi 12 mobil di sini 0, 20 motor dikurangi 18 motor di sini 2 motor. 100.000 dikurangi 96.000 di sini 4.000. Sehingga di sini untuk satu motor 4.000 dibagi 2 hasilnya adalah 2.000. Kemudian yang berikutnya, setelah motor kita temukan, maka di sini kita akan mencari mobil. Jadi di sini untuk 3 mobil positif 5 motor sama dengan 25.000.
Untuk motor di sini kita ganti 2000, 5 dikali 2000 di sini 10.000. Sehingga 10.000 dipindah ke ruas kanan di sini menjadi negatif 10.000. 25.000 negatif 10.000 di sini 15.000. Sehingga di sini untuk satu mobil 15.000 dibagi 3 hasilnya adalah 5.000. Maka di sini untuk 20 mobil dan 25 motor, di sini adalah 20 dikali 5.000, 25 dikali 2.000, di sini 20 dikali 5.000 100.000, 25 dikali 2.000, di sini 50.000, maka hasilnya 150.000. Sehingga di sini jawabannya adalah yang C. Untuk yang berikutnya, sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 23. Panjang diameter sebuah roda sepeda motor 70 cm. Jika jarak tempuh sepeda motor tersebut 1,32 km, maka banyak putaran roda sepeda motor adalah. Baik, jadi di sini untuk banyak putaran roda ini adalah jarak dibagi keliling roda. Untuk jarak di sini sudah ada, jadi di sini untuk jarak tempuhnya 1,32 km. Dan untuk keliling roda di sini 2πr. Di sini untuk R kita ganti dengan 35 karena di sini 70 cm ini adalah diameternya, sehingga di sini untuk pi kita beri pendekatan 22/7 dan 1,32 km kita jadikan cm, ini adalah 132.000 cm. Sehingga 35 dan 7 bisa kita coret, di sini menjadi 5. Maka 5 dikali 2 di sini 10, dikali 22 di sini adalah 220. 220 di sini 132.000 dibagi 220 hasilnya adalah 600. Jadi di sini 132 dibagi 22 hasilnya 6. Kemudian 0-nya 3 dicoret 1 sehingga 0-nya 2. Sehingga 600 putaran ini adalah yang C. Untuk yang berikutnya, sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 24. Diketahui segitiga PQR dengan ukuran sudut P sama dengan 2x derajat, sudut Q sama dengan x positif 15 derajat, dan sudut R x positif 5 derajat. Besar sudut Q adalah. Baik, jadi di sini untuk caranya, karena di sini sudut segitiga, maka di sini kita jumlahkan semua. Hasilnya adalah 180. Artinya di sini 2x positif x positif 15, positif x positif 5, di sini 180. Maka 2x positif x di sini adalah 4x, 15 positif 5 di sini 20. 20 dipindah ke ruas kanan, di sini menjadi negatif, 180 negatif 20, hasilnya adalah 160. Sehingga di sini untuk X 160 dibagi 4, hasilnya 40. Kemudian di sini yang ditanyakan adalah besar sudut Q. Di sini sudut Q adalah X positif 15, untuk X kita ganti 40. Sehingga 40 positif 15 hasilnya 55. Sehingga di sini jawabannya adalah yang B. Untuk yang berikutnya, sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 25. Perhatikan gambar berikut. Keliling bangun ABCD adalah. Baik, jadi di sini yang ditanyakan adalah keliling bangun ABCD, sehingga di sini kita mencari panjang sisi terluar. Di sini untuk BC belum ada ukurannya, sehingga di sini sebelum kita mencari BC, di sini kita mencari AC. Sehingga di sini untuk AC ini adalah akar dari 17 kuadrat dikurangi 8 kuadrat. 17 kuadrat di sini adalah 289, 8 kuadrat di sini 64. Maka apabila dikurangi hasilnya adalah 225. Maka akar dari 225 di sini adalah 15. Kemudian setelah AC kita temukan, maka di sini yang berikutnya adalah BC, sehingga BC sama dengan akar dari 15 kuadrat negatif 9 kuadrat. 15 kuadrat di sini 225, 9 kuadrat di sini 81, maka apabila dikurangi hasilnya 144.
Maka di sini akar dari 144 hasilnya adalah 12. Sehingga di sini untuk kelilingnya, di sini tinggal kita jumlahkan. Di sini ada AB 9, BC di sini ada 12, CD di sini 8 dan AD di sini 17. Sehingga di sini 12 positif 8 hasilnya 20, 20 positif 17 di sini 37, 37 positif 9 hasilnya 46. Sehingga di sini jawabannya adalah yang B. Untuk yang berikutnya, sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 26. Segitiga sama kaki ABC memiliki panjang AB sama dengan AC sama dengan 10 cm dan panjang BC sama dengan 12 cm. Luas segitiga ABC tersebut adalah. Baik, jadi di sini untuk sisinya, di sini sisi miringnya sudah diketahui dan di sini untuk alasnya juga sudah diketahui. Sehingga di sini kita mencari tingginya. Jadi di sini untuk tingginya AO sama dengan akar dari 10 kuadrat, di sini sisi miring kuadrat dikurangi dari setengah alas. Sehingga setengah dari 12 di sini 6, 10 kuadrat di sini 100. 6 kuadrat di sini 36, maka apabila dikurangi hasilnya 64, sehingga akar dari 64 hasilnya 8. Setelah tingginya sudah kita temukan, maka di sini untuk luas segitiga, alas kali tinggi dibagi 2. Untuk alasnya di sini 12, untuk tingginya di sini 8, kemudian dibagi 2, 12 dibagi 2 di sini 6, 6 dikali 8 di sini 48. Sehingga jawabannya adalah yang B. Untuk yang berikutnya, sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 27. Keliling taman yang berbentuk persegi panjang adalah 60 meter. Jika lebar taman 6 meter kurangnya dari panjang taman, maka luas taman tersebut adalah. Baik, jadi di sini untuk yang diketahui keliling, sehingga di sini kita masukkan rumus keliling 2 dikali panjang positif lebar. Di sini kelilingnya ada 60, 2 tetap, di sini panjang juga tetap. Kemudian di sini untuk lebar 6 meter kurangnya dari panjang sehingga P negatif 6. Maka di sini P positif P, di sini 2P, 2P dikali 2, di sini 4P, 2 dikali negatif 6, di sini negatif 12, sehingga negatif 12 dipindah ke ruas kiri, di sini positif 12, 60 positif 12, hasilnya 72, sehingga di sini P 72 dibagi 4, hasilnya 18. Maka yang berikutnya di sini untuk lebar ini adalah panjang dikurangi 6. Untuk panjang di sini ada 18 negatif 6. Hasilnya adalah 12 sehingga di sini untuk luas panjang dikali lebar. Untuk panjangnya di sini 18, lebarnya 12. Maka di sini apabila dikalikan hasilnya adalah 216 sehingga jawabannya adalah yang D. Untuk yang berikutnya, sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 28. Perhatikan gambar berikut. Keliling bangun ABC DE adalah. Baik, jadi di sini untuk keliling bangun ABC DE, di sini untuk ED, di sini belum ada, sehingga di sini kita cari terlebih dahulu. Namun di sini sebelum mencari ED, kita akan mencari untuk BD terlebih dahulu. Sehingga di sini untuk BD sama dengan CD kuadrat negatif BC kuadrat. Jadi di sini sisi miringnya. Kemudian di sini untuk BC, maka di sini untuk CD kuadrat, di sini 25 kuadrat, BC kuadrat 15 kuadrat. Maka 25 kuadrat di sini 625, 15 kuadrat di sini 225. Maka apabila dikurangi hasilnya 400, akar dari 400 sama dengan 20. Sekarang yang berikutnya, di sini akan kita buat garis bantu. Di sini untuk BD sudah kita temukan. Dan di sini untuk BO sama dengan 16, maka di sini kita mencari OD. Jadi di sini OD sama dengan BD kuadrat dikurangi OB kuadrat. BD di sini ada 20.
Kemudian di sini OB di sini ada 16, sehingga 20 kuadrat 400. 16 kuadrat di sini 256, maka apabila dikurangi hasilnya 144. Sehingga akar dari 144 di sini adalah 12. Maka di sini untuk yang selanjutnya tinggal kita jumlahkan semua untuk yang berada di sisi luar. Di sini ada AB, positif BC, positif CD, positif DO, positif OE, positif AE, sehingga di sini 14, 15, 25, 12. Di sini untuk OE ini sama dengan AB, sehingga di sini adalah 14 dan 16. Jadi di sini untuk 14 positif 16, di sini ada 30. 30 di sini ada 40, sehingga 70. 84, 84 positif 12, hasilnya 96. Sehingga di sini jawabannya adalah yang C. Untuk yang berikutnya, sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 29. Perhatikan gambar berikut. Jika luas daerah yang diarsir 224 cm persegi, maka luas daerah yang tidak diarsir adalah. Baik, jadi di sini yang ditanyakan adalah yang tidak diarsir atau segitiga ini. Maka di sini untuk segitiganya ini bisa kita tuliskan ada dua segitiga. Jadi di sini untuk yang pertama adalah yang ini. Ini yang saya tunjuk di sini dari yang diarsir dan tidak diarsir. Yang kedua adalah yang ini, dari yang diarsir dan tidak diarsir. Sehingga di sini untuk luas daerah yang diarsir ini adalah luas segitiga 1 dikurangi dengan luas yang tidak diarsir. Kemudian positif luas segitiga 2 dikurangi luas yang tidak diarsir. Maka di sini untuk luas segitiga 1 dan luas segitiga 2 di sini untuk rumusnya sama, alas kali tinggi dibagi 2. Dan untuk luas daerah yang tidak diarsir di sini tetap dalam bentuk seperti ini. Maka di sini kita masukkan angkanya untuk alas dikali tinggi, alasnya 16, tingginya di sini ada 16 positif 8, sehingga di sini 24. Dan untuk segitiga yang kedua di sini alasnya 16 dan tingginya di sini juga 16. Sehingga di sini 24 dibagi 2, di sini 12, 12 dikali 16, di sini 192. Dan 16 dibagi 2 di sini 8, 8 dikali 16 di sini 128. Kemudian di sini untuk luas yang tidak diarsir di sini ada negatif, di sini juga negatif, luas yang tidak diarsir. Sehingga di sini kita jumlahkan sehingga di sini menjadi negatif 2 luas tidak diarsir. Dan untuk luas diarsir di ruas kiri di sini tetap 224. Maka di sini 192 positif 128, di sini 320 dipindah ke ruas kiri. Di sini menjadi negatif, maka 224 negatif 320 hasilnya negatif 96. Maka di sini untuk luas yang tidak diarsir negatif 96 dibagi negatif 2 hasilnya adalah 48. Sehingga di sini jawabannya adalah yang C. Untuk yang berikutnya, sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 30. Perhatikan gambar berikut. Jika kedua segitiga ABC dan segitiga DEF kongruen, maka pasangan sudut yang sama besar adalah. Jadi di sini untuk kedua segitiga ini kongruen atau sama. Sehingga di sini untuk pasangan yang sama besar, yang pertama di sini garis BC sama dengan garis DE karena di sini tandanya sama. Dan di sini untuk AC sama dengan FE, kemudian AB sama dengan DF. Maka di sini untuk sudut B di sini sama dengan sudut D. Karena di sini untuk sudutnya memiliki kaki 1 dan di sini tidak ada garisnya, 1 dan tidak ada garisnya. Di sini B sama dengan D. Kemudian di sini untuk E sama dengan C karena di sini untuk kaki-kaki sudutnya di sini ada 2 dan 1, 2 dan 1.
Dan di sini untuk F di sini sama dengan A karena kaki-kaki sudutnya di sini ada garis 2 dan tidak ada, garis 2 dan tidak ada. Sehingga di sini untuk A sama dengan F, B sama dengan D, dan C sama dengan E. Jadi dari sini A sampai dengan D, di sini yang memenuhi ini adalah A sama dengan D salah, A sama dengan E salah, B sama dengan D di sini benar. Ini adalah yang C. Untuk yang berikutnya, sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 31. Perhatikan gambar berikut. Trapesium A sebangun dengan trapesium B. Luas trapesium B adalah baik, karena di sini yang ditanyakan adalah luas trapesium B dan di sini ada beberapa sisi yang belum diketahui. Dan karena di sini trapesium A dan trapesium B sebangun, maka di sini kita mencari sisi untuk tingginya terlebih dahulu. Sehingga di sini kita simbolkan X, maka di sini X per 4 sama dengan 12 per 8. Di sini kita memakai rumus kesebangunan. Maka untuk 4 kita pindah ke atas, 12 dikali 4 dibagi 8, 12 dikali 4, 48 dibagi 8, hasilnya 6. Sehingga di sini 6. Dan yang berikutnya, di sini kita akan mencari alasnya, atau di sini sisi sejajar dengan sisi yang atas. Sehingga di sini untuk alasnya kita beri Y. Maka di sini Y per 12 sama dengan 12 per 8. Untuk 12 dipindah ke ruas kanan, 12 kali 12, 144 dibagi 8, hasilnya adalah 18. Sehingga di sini untuk luas, jumlah sisi sejajar kali tinggi dibagi 2, di sini sudah ada 18, positif 12, dikali 6, tingginya di sini X6, kemudian per 2. 12 positif 18, di sini 30, dikali 6, 180, dibagi 2, hasilnya adalah 90. Sehingga di sini jawabannya adalah yang D. Untuk yang berikutnya, sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 32. Perhatikan gambar berikut. Diketahui panjang rusuk kubus 5 cm. Luas bidang diagonal BCHE adalah baik, jadi di sini untuk yang ditanyakan BCHE atau yang diarsir ini, maka di sini untuk BC ini sama dengan 5 cm karena di sini bentuknya kubus. Di sini yang belum diketahui adalah BE. Maka di sini untuk BE adalah R akar 2. Ini adalah rumus untuk mencari diagonal bidang. Sehingga di sini R sama dengan 5 karena rusuknya 5, sehingga BE sama dengan 5 akar 2. Sehingga di sini untuk luas BCHE ini adalah panjang dikali lebar. Untuk panjangnya 5 akar 2. Untuk lebarnya di sini 5, sehingga 5 akar 2 dikali 5 hasilnya 25 akar 2. Sehingga di sini jawabannya adalah yang B. Untuk yang berikutnya, sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 33. Perhatikan gambar berikut. Volume bangun ruang tersebut adalah baik, jadi di sini untuk mencari volume bangun ruangnya, di sini sudah ada beberapa ukuran. Jadi di sini saya rasa ini sudah bisa untuk menjawab berapa volume bangun ruang ini. Yang pertama di sini volume ini adalah luas alas dikali tinggi. Jadi di sini untuk alasnya kita jadikan di sini trapesium ini sebagai alas. Sehingga di sini untuk luas alasnya jumlah sisi sejajar kali tinggi dibagi 2. Dikali tinggi ini adalah tinggi prisma. Sehingga jumlah sisi sejajar di sini adalah 3. Positif 1, karena di sini 1, di sini juga 1, dikali tinggi ini adalah tinggi trapesium, sehingga 50, kemudian dibagi 2, kemudian dikali tinggi prisma, di sini ada 16. Maka 3 positif 1 hasilnya 4, 4 dikali 50 dibagi 2, 4 dikali 50 di sini 200, dibagi 2 di sini 100, 100 dikali 16 hasilnya 1600. Sehingga di sini jawabannya adalah yang A.
Untuk yang berikutnya, sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 34. Perhatikan gambar berikut. Luas permukaan bangun tersebut adalah. Baik, jadi di sini untuk luas permukaannya ini adalah luas gabungan dari luas setengah selimut bola. Jadi di sini bisa diperhatikan. Kemudian positif luas selimut kerucut. Maka di sini untuk luas selimut setengah bola ini adalah setengah dikali 4 pi r kuadrat dan luas selimut kerucut ini adalah pi rs. Sehingga di sini setengah dikali 4 tetap. Untuk pi di sini kita ganti dengan 3,14 karena jari-jarinya di sini 5. Sehingga untuk pi kita beri pendekatan 3,14 dan untuk r kuadrat di sini 5 kuadrat. Untuk pi 3,14, r di sini 5 dan untuk s ini adalah sisi miring. Maka di sini adalah 5 kuadrat positif 12 kuadrat. Kemudian dalam bentuk akar. Sehingga di sini 3,14 dibagi 2 hasilnya 1,57. 4 dikali 5 kuadrat. Di sini 5 kuadrat adalah 25 dikali 4 sehingga 100. Dan di sini untuk 3,14 dikali 5 hasilnya adalah 15,7. Kemudian akar dari 5 kuadrat 25, 12 kuadrat 144. Maka di sini apabila dijumlah dalam bentuk akar, di sini 144 positif 25, hasilnya 169. Dan di sini 1,57 dikali 100, hasilnya 157. Maka di sini untuk akar dari 169 hasilnya 13 dikali 15,7, hasilnya 204,1. Positif 157 hasilnya adalah 361,1. Sehingga jawabannya adalah yang A. Untuk yang berikutnya, sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 35. Perhatikan gambar berikut. Diketahui luas permukaan bola 90 cm persegi. Luas permukaan tabung adalah. Baik, jadi di sini yang diketahui adalah luas permukaan bola. Jadi untuk luas permukaan bola ini adalah 4 pi r kuadrat. Sehingga di sini untuk pi dikali r kuadrat, 4 dipindah ke ruas kiri. 90 dibagi 4 hasilnya 22,5. Maka di sini yang ditanyakan adalah luas permukaan tabung. Di sini luas permukaan tabung, luas alas, positif luas tutup, positif luas selimut. Jadi di sini kita tidak menggunakan untuk rumus langsung 2 pi r positif T. Namun di sini untuk luas permukaannya kita pecah menjadi seperti ini. Tujuannya di sini agar bisa diubah menjadi pi r kuadrat. Untuk lebih tepatnya di sini bisa diperhatikan luas alas di sini pi r kuadrat, luas tutup di sini juga pi r kuadrat karena di sini sama-sama lingkaran. Dan untuk luas selimut di sini adalah keliling alas dikali tinggi, di sini kelilingnya 2 pi r dikalikan T. Maka di sini untuk pi r kuadrat kita ganti dengan 22,5 pi r kuadrat, di sini juga 22,5. Kemudian 2 pi r di sini tetap. Kemudian untuk T di sini adalah diameter atau di sini adalah 2 dikali R. Sehingga di sini 2 dikali 2 di sini 4. Kemudian di sini R dikali R, di sini R kuadrat. Kemudian di sini untuk pi tetap. Dan 22,5 positif 22,5 di sini 45. Sehingga di sini untuk pi r kuadrat di sini adalah 22,5 kita kalikan 4, hasilnya adalah 90. Maka 90 positif 45 hasilnya 135. Sehingga jawabannya adalah yang B. Untuk yang berikutnya, sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 36. Diagram berikut adalah data nilai matematika dari suatu kelas. Selisih siswa yang memperoleh nilai 6 dan 8 adalah. Jadi di sini untuk nilai 6 di sini ada 4 siswa dan 8 di sini ada 6 siswa. Sehingga di sini untuk selisihnya 6 negatif 4 hasilnya adalah 2. Sehingga jawabannya adalah
yang D. Untuk yang berikutnya, sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 37. Tabel berikut menunjukkan data nilai ujian matematika sekelompok siswa. Banyak siswa yang mendapat nilai di atas rata-rata adalah. Baik, jadi di sini kita cari terlebih dahulu untuk rata-ratanya. Jadi di sini kita kalikan 4 dikali 2 8, 5 dikali 4 20, 6 dikali 7 42, 7 dikali 5 35, dan 8 dikali 2 16. Kemudian kita bagi dengan jumlah frekuensi. Di sini 2, positif 4, positif 7, positif 5, positif 2. Di sini kita jumlahkan semua. Sehingga di sini apabila dijumlah untuk pembilangnya 121 dan untuk penyebutnya di sini 20. Sehingga 121 dibagi 20 hasilnya 6,05. Sehingga di sini untuk siswa yang mendapat nilai di atas rata-rata di sini adalah 7 dan 8 untuk nilai di atas rata-rata. Di sini 5 positif 2 hasilnya adalah 7. Untuk yang berikutnya, sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 38. Nilai rata-rata matematika dari 40 siswa adalah 72. Jika nilai rata-rata siswa pria 69 dan nilai rata-rata siswa wanita 74, maka banyak siswa pria adalah. Baik, jadi di sini yang ditanyakan adalah siswa pria, sehingga di sini kita bisa membuat tabelnya seperti ini. Jadi di sini untuk jumlah siswa, di sini ada pria, ada wanita. Untuk wanita di sini kita ubah menjadi 40 negatif P karena yang ditanya adalah pria dan jumlahnya di sini adalah 40. Kemudian untuk rata-ratanya di sini untuk 40 siswa adalah 72. 69 ini adalah untuk pria dan 74 untuk wanita. Sehingga di sini P dikali 69 kita tulis di sebelah sini. Kemudian W dikali 74 karena W di sini kita ubah menjadi 40 negatif P sehingga di sini 40 negatif P sama dengan 40 dikali 72. Maka di sini 69 dikali P 69P. 40 dikali 74 di sini 2960 dan 74 dikali negatif P di sini negatif 74P. 40 dikali 72 di sini 2880. Sehingga di sini untuk 2960 kita pindah ke ruas kanan. Di sini menjadi negatif, maka 69P negatif 74P hasilnya negatif 5P. 2880 negatif 2960 di sini negatif 80 sehingga di sini P sama dengan negatif 80 dibagi negatif 5 hasilnya adalah 16 sehingga jawabannya adalah yang D. Untuk yang berikutnya sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 39. Dua buah dadu dilempar undi satu kali. Peluang muncul mata dadu berjumlah kurang dari 10 adalah. Baik, jadi di sini ketika dua buah dadu dilempar satu kali, maka di sini kemungkinannya adalah 36. Jadi di sini inilah yang dinamakan ruang sampel. Jadi di sini untuk dua buah dadu, di sini kemungkinannya bisa 11, 12, 13 dan seterusnya. 21, 22 dan seterusnya sampai 61, 62 dan seterusnya sampai 66. Jadi di sini 6 dikali 6 hasilnya 36. Maka di sini untuk dadu yang berjumlah kurang dari 10, di sini selain ini adalah 6 dan 6 di sini tidak termasuk karena di jumlah 12. Di sini 56 dan 65 di sini juga tidak termasuk karena apabila dijumlah hasilnya 11. Kemudian 46, 55 dan 64 di sini juga tidak termasuk karena apabila dijumlah di sini 10 sehingga di sini untuk mata dadu yang berjumlah kurang dari 10 di sini ada 30 kemungkinan. Jadi di sini dari 36 dikurangi dengan 6, 1 2 3, 1 2 1 dikurangi 6 sehingga di sini ada 30 kemungkinan. Jadi di sini untuk titik sampel ini adalah 30. Dan untuk ruang sampel ini adalah semuanya sehingga 36 sehingga 30 per 36 sama-sama kita bagi dengan
6, sehingga di sini hasilnya 5/6. Maka jawabannya adalah yang A. Untuk yang berikutnya, sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 40. Sebuah kantong berisi 20 bola yang diberi nomor 1 sampai dengan 20. Jadi di sini kita tulis terlebih dahulu angka 1 sampai 20. Di sini kita ibaratkan ini adalah angka dari bola. Sebuah bola diambil secara acak jika pengambilan pertama diperoleh bola bernomor 2 dan tidak dikembalikan. Jadi di sini untuk 2 di sini sudah diambil dan tidak dikembalikan. Maka peluang terambilnya bola bernomor prima pada pengambilan kedua adalah baik. Jadi di sini yang ditanyakan adalah peluang terambilnya bola bernomor prima. Jadi di sini untuk prima ini ada 3, 5, 7, kemudian 11, 13 dan 17, 19. Jadi di sini untuk primanya adalah ini. Karena 2 sudah diambil, di sini 2 tidak bisa kita lingkari untuk prima. Maka untuk peluang, ini adalah titik sampel dibagi ruang sampel. Untuk titik sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Titik sampelnya 7. Dan ruang sampelnya di sini 1 sampai 20 sudah diambil 2. Sehingga di sini masih ada 19 nomor. Sehingga di sini 19. Maka di sini untuk jawabannya adalah 7/19. Ini adalah yang C. Terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kami dari channel Blatik, selamat belajar. Semoga sukses untuk kita semua.